Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, sebelum kami memasuki tema presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Rizky Alfarizi, dan ada teman saya bernama Farhatun Maulida, dan rekan saya yang terakhir bernama Helvi Mariana. Langsung saja kita memasuki tema presentasi kita kali ini, tentang rekrutmen dan seleksi. Saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah banyak yang tahu tentang apa itu rekrutmen dan seleksi. Kita di sini akan mengulang tentang apa itu rekrutmen dan seleksi. Yang pertama tentang rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menarik calon pelamar agar tertarik dan mau melamar ke perusahaan tersebut, yang tentunya sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Lalu, apa sih tujuan dari rekrutmen? Tujuan dari rekrutmen ialah yang pertama, untuk memperoleh sejumlah sumber tenaga kerja yang berkualitas dan berpotensi. Yang kedua, memperoleh sejumlah calon pelamar yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan seleksi. Lalu dari mana sumber-sumber rekrutmen itu bisa didapatkan? Yang pertama, sumber-sumber yang bisa didapatkan, yang pertama ada melalui walk-in, yang kedua melalui bursa tenaga kerja, yang ketiga melalui pendidikan, dan yang keempat, perusahaan juga bisa menemukan atau melakukan rekrutmen dari tenaga kerja atau karyawan yang memang sudah bekerja lebih lama di perusahaan tersebut untuk mencari karyawan baru. Yang kelima, bisa melalui asosiasi profesional. Dan yang terakhir, yang keenam, bisa melalui open house yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya tentang rekrutmen. Selanjutnya akan Baik teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian dari seleksi. Seleksi tersendiri adalah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Agar kualitas tenaga kerja yang diperoleh sesuai dengan keinginan bank, maka terlebih dahulu bank harus memilih sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Tujuan seleksi yaitu yang pertama mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Yang ketiga, mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Yang kelima, mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Lalu selanjutnya ada proses seleksi, yaitu tahap pertama, seleksi surat lamaran. Tahap kedua, wawancara awal. Tahap ketiga, tes tertulis. Tahap keempat, wawancara kedua. Tahap kelima, medical test. Dan tahap terakhir, keputusan penerimaan. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Pelatihan juga ditunjukkan untuk membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam pelatihan calon pegawai dilatih cara-cara melaksanakan pekerjaan serta memahami visi dan misi perusahaan atau bank. Di samping pelatihan, karyawan bank juga harus melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawannya. Dalam praktiknya, program pengembangan pegawai dapat dilakukan melalui yang pertama, mengikuti pendidikan melalui paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya. Yang kedua, transfer antar bagian merupakan pengembangan agar karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya. Yang ketiga, promosi suatu jabatan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi rekrutmen dan seleksi. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.